Saudara-saudari sekalian, umat Kristiani, para sahabat intisari Sabda Mingguan Insan yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pater Emmanuel Lelotalok, CMF, dalam pewartaan Sabda Allah, Minggu Biasa ke-14 tahun A. Bacaan pertama, Kitab Nabi Zakaria, bab 9 ayat 9 sampai dengan 11. Bersukacitalah putri Sion, putri Yerusalem. Sambutlah rajamu yang datang. Adil, jaya, lemah lembut, menunggang keledai muda untuk melenyapkan kereta-kereta Efraim, memusnahkan kuda tangkas Yerusalem. Busur perang dipatahkan, tak ada lagi peperangan. Yang diberitakannya adalah damai kepada segala bangsa. Kekuasaannya dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 9 ayat 11 sampai dengan 13. Kita tidak lagi hidup dalam daging, tetapi dalam roh. Jikalau roh Allah tinggal dalam kita. Roh Kristus menjadikan kita milik Kristus. Roh Kristus itu jualah menjadi sumber kebangkitan Kristus, sekaligus kebangkitan tubuh kita oleh rohnya yang diam dalam diri kita. Hutang kita telah lunas dibayar oleh Kristus Tuhan. Hidup kita bukan lagi menurut daging. Daging akan mati. Roh akan mematikan perbuatan tubuh dan akan mengantar kita kepada hidup yang sesungguhnya. Bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Allah menyimpan misteri yang besar, luhur dan mulia. Misteri kerajaan Allah tersembunyi bagi pandai bijak, namun dibukakan kepada orang kecil, sederhana, sahaya. Itulah kehendak Bapa. Segala kuasa telah diserahkan Bapa kepada Putra, yang saling mengenal satu sama lain. Hanya Bapa dan Putra, disertai oleh orang yang kepadanya Putra berkenan menyatakannya. Yesus mengundang kita mendekat kepadanya, sama seperti kita diarahkan masuk kepada persekutuan dengan Bapa sekaligus. Yesus meringankan beban hidup kita, lalu Dia mempercayai kita untuk memasang kuk dan belajar darinya. Dia yang lembut dan rendah hati. Perjumpaan dengan Yesus adalah hati yang dianugerahkan ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Adakah raja yang rendah hati? Adakah raja pembawa damai? Adakah raja yang selalu meringankan beban hidup orang-orang lemah? Kita pasti bisa menjadi pemimpin dan pemerhati seperti demikian, andaikan kita berpaut pada Kristus. Sebab raja yang demikian hanya Kristus, Sang utusan Bapa yang sempurna,
satu-satunya yang mengenal Bapa dan Sang Tunggal yang dikenal Bapa. Kristus memerintah dalam roh dan kebenaran, memerintah dalam kelemah lembutan, damai dan kepedulian yang utuh demi damai sejahtera umat manusia. Kalau saja kita meneladani Dia, niscaya kita pun mendekati kesempurnaan pola kepemimpinan Kristus. Benar, ada sang tokoh yang datang, namun bukan untuk pamer kekuatan. Ada yang menghampiri kita, namun bukan untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan datang untuk menenangkan hati, supaya kita memiliki hati Allah yang lembut. Hati Allah yang lembut, hati yang karena dipenuhi roh, baik roh Allah maupun roh Kristus, selalu menopang kebenaran yang memberi damai dan tentu mendatangkan damai sejahtera bagi segenap umat dan seluruh alam semesta. Roh Kristus akan mampu mendorong kita hidup bukan sesuai keinginan kita, melainkan sesuai kehendak Allah. Kita rela berkorban, berjuang, dan menang bagi kemuliaan Allah dan keselamatan seluruh umat manusia dan alam semesta. Dari kurban, perjuangan, dan kemenangan itulah kita yang menderita bersama Kristus akan ikut memerintah bersama Kristus. Kristus yang telah memerintah sebagai Mesias yang pencinta damai, tempat berteduh bagi yang berbeban berat, dan Sang Pembebas yang sejati yang melepaskan manusia dari kungkungan tubuh jasmani kepada roh yang membebaskan dan menghidupkan sampai kekal. Kiranya Bunda Maria, para kudus di surga selalu mendoakan kita semua, sehingga mampu memahami, mewarisi, dan melestarikan nilai-nilai kepemimpinan dan penggembalaan Kristus. Amin, shalom, dan salve.